Baik, kembali saya sampaikan terima kasih kepada Kak Paji yang sudah menyediakan ruang sidang online ini, kepada Dewan Penguji Pak Idris, Pak Wahyu juga terima kasih masih siap ya untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk sesi ini sudah hadir di hadapan kita Mas Santri bernama Hidayatul Ihsan yang akan memaparkan hasil dari sidang tugas hasil dari proyek tugas akhirnya. Untuk Dayat ya, silakan mempresentasikan. Waktu yang diberikan adalah 15 menit yang nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan selama 15 menit. Oke, langsung saja kepada Hidayat Ihsan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan pada sidang tugas akhir walaupun melalui online ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para Dewan Penguji, yang saya hormati host, baiklah, sebelum memulai sidang tugas akhir ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hidayatul Ihsan, asal daerah Pekanbaru. Judul tugas akhir yang saya ambil adalah penggunaan microcontroller Wemos D1R2 dan sensor fingerprint untuk absensi mahasiswa triptek. Latar belakang pembuatan proyek ini adalah manual presensi itu terlalu memakan waktu, terlalu lama untuk mengaksen para santri, terus lebih lama dalam perangkapannya. Tujuan pembuatan proyek ini membuat smart presensi. Membuat smart presensi ini tujuannya untuk menghemat waktu dan lebih cepat dalam perangkapannya. Deskripsi tugas akhir yang pertama yaitu IoT. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya koneksi dari manusia ke manusia atau ke perangkat komputer. Nah, kemudian fingerprint. Fingerprint itu sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari. Kemudian Raspberry Pi. Raspberry Pi ini merupakan komputer papan tunggal yang seukuran kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer sebagai pemutar hingga video beresolusi tinggi. Yang kemudian LCD. LCD ini salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. Kemudian Wemos D1R2. Di sini saya tidak menggunakan Arduino karena saya menggunakan alat yang ada di PTIK saja, yaitu Wemos D1R2. Ini microcontroller yang menggunakan chip ESP8266 dengan model ESP12E yang mampu menanggung program hingga 4 MB. Kemudian kabel jumper. Kabel jumper ini merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kemudian buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronika yang cara kerjanya mengubah sinyal listrik menjadi sinyal bunyi. Yang berikutnya Arduino IDE. Arduino IDE ini software yang digunakan untuk program Arduino, dengan kata lain sebagai media untuk memprogram Arduino.
Yang kemudian MySQL. MySQL ini merupakan implementasi dari sistem manajemen berbasis data rasional. Bahan dan alat yang saya butuhkan untuk membuat proyek ini adalah yang pertama komputer, yang kedua Arduino atau Wemos D1R2, yang ketiga buzzer 5 volt, yang keempat fingerprint, yang kelima LCD, yang keenam Raspberry Pi, kemudian kabel jumper. Perangkat lunaknya yaitu Arduino IDE, library LCD, MySQL, Ubuntu, library fingerprint. Skema pengerjaan tugas akhir. Yang pertama saya membuat planning, penyiapan bahan dan alat, perakitan peralatan, pembuatan program, lalu uji coba, kemudian dipublish. Ini merupakan lini masa pembuatan tugas akhir saya. Pencapaian tugas akhir saya baru sampai ke perakitan peralatan karena ada hambatan, jadi tidak dapat menyelesaikannya. Baik, kesimpulannya saya tidak dapat menyimpulkan apa-apa dari tugas akhir ini karena proyek yang saya buat tidak selesai karena tidak adanya uji coba secara langsung. Karena juga terhambat oleh wabah virus corona ini. Tapi kesimpulan yang dapat dibuat dari materi yang saya jelaskan tadi itu, proyek SMC menggunakan fingerprint perlu dibuat untuk mempermudah dalam mendata kehadiran. Kemudian diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan proyek ini. Proyek ini dibuat untuk mempercepat dan mempermudah Mas Santi Putrik dalam melakukan absensi. Baik, mungkin sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada atas presentasinya. Selanjutnya silakan kepada Dewan Penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Siapa duluan? Pak Idris atau Pak Wahyu? Boleh. Idris, ya, silakan Pak Idris. Yang menjadi pertanyaan, alat fingernya itu pakai apa? Apakah mesin absensi yang sudah jadi, atau menggunakan handphone, atau menggunakan apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana saya mau ya sambil catat boleh. Baru yang pertama tuh, yang kedua kalau udah selesai catat. Bentar, Pak, ambil pena, Pak. Udah? Baik, Pak. Tadi yang saya tanyain apaan? Alat yang digunakan untuk membuat absensi ini apakah sudah jadi atau Berupa apa? Jadi berupa apa alat untuk absennya? Mesin, fingerprint, apa gitu loh. Pakai apa alatnya? Dayat belum sempat foto alat-alat yang digunakan ya? belum, Pak? Padahal mungkin bisa nyari di internet ya sebetulnya biar kita tahu juga nih alatnya apa aja sih gitu loh. Oke, silakan Pak Idris, lanjut nomor 2. Oke, yang kedua adalah bagaimana saya mengambil data absensi tersebut dan bisa nggak hasilnya itu dalam berbentuk Excel. Kira-kira gitu. Itu dulu, 2 dulu. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Nomor 1 dulu, Dayat.
untuk melakukan absennya seperti apa? Ya, pakai alatnya apa? Mesin fingerprint, pakai apa? Entah HP atau mungkin ada mengidentifikasi dengan retina gitu, wajah atau apa? Silakan. Alatnya itu baik Pak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu. Alatnya tuh sensor yang jadi gimana ya? Saya bantu Pak Idris. Jadi alatnya itu mirip yang ada di mesin fingerprint Pak Idris modelnya. Ya. Membuat jari doang ya? Pakai sidik jari ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, cuman nggak pakai kotak. Ya. Gitu ya, Ayat. Iya Pak. Ya. Oke. Kemudian Silakan, pertanyaan kalau masih ini lanjut Pak. Ya, Ya, lanjut, boleh. lanjut. lanjut Yang pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengambil data absensi? Itu sebenarnya ketika Mas santri setelah mengabsen Pak, dia nanti akan masuk ke dalam web. Ada web, bisa dalam web, bisa juga melalui SMS Pak. Tapi saya belum bisa mencobanya karena apa? Projectnya belum jadi karena saya tidak bisa uji coba secara langsung. Jadi gambarannya seperti itu Pak. Jika setelah di absen, maka nanti data Mas santri yang telah absen itu masuk ke dalam web yang kita buat atau melalui SMS. Terus apakah bisa menggunakan Excel? Kalau ini saya kurang tahu Pak. enggak, bukan, artinya nanti data yang kamu dapatkan itu bisa ditampilkan dalam bentuk spreadsheet enggak? Atau dalam bentuk apa? Kamu nanti memperoleh datanya itu pakai apa? Artinya nanti bisa dibuka langsung pakai Excel misalnya, ataukah ada aplikasi khusus baru nanti misalnya dikonversi jadi Excel misalnya begitu. Nah, itu kayak udah punya gambaran nggak, Dayat? Belum Pak. Belum Pak. Silahkan Pak Idris. Ya, Gimana? cukup karena memang keterbatasan ngoprek kali ya. Iya Pak. Nah, jadi kan memang kalau di dunia SDM tuh orang absen tuh harus direkap. Nah, bentuk rekapannya itu kalau masih mentah tuh agak repot. Jadi akan mempersulit juga, jadi nggak efektif dan efisien. Artinya ya percuma aja pakai smart finger, bisa absen di mana aja boleh, oke. Cuma pada saat di SDM-nya mau ngerekap ya nggak bisa direkap. Ngerjain SDM jadi lama juga gitu kan. Nah, kalau nanti dia bisa jadi Excel kan jadi lebih baik gitu kan, lebih mudah direkap. Kira-kira gitu Dayat. Jadi nanti Dayat bisa oprek lagi ya. Baik Pak. Nah, Jadi harus aja, Pak Dudi, terima kasih. Ya. Artinya harus punya aplikasi yang bisa ngolahnya, nggak cuman ngoleksi datanya doang gitu loh, Dayat ya. Kalau ngoleksi data mah gampang, tapi itu bisa nggak diolah sehingga sudah berupa laporan nantinya, gitu ya. Oke. Baik, silakan kalau gitu kepada Pak Wahyu untuk pertanyaan berikutnya. Oke Pak Dudi, terima kasih atas waktunya. Dayat, gimana? Ya, siapa? Ya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Nah, ini project belum selesai ya semua ya? Belum Pak. Tapi tahu kan gimana tahapan-tahapan untuk kan perakitan udah tuh kemarin udah belajar. Ya, Perakitan kan. Tahapan-tahapannya gimana sih? Saya belum tahu nih. Dari misalkan si Wemos R1 D2 kemana? Kan ada buzzer segala tadi ya? Pakai buzzer. Iya Pak. Bisa jelasin nggak? Tahapan perakitannya Pak. Ya, cara kerja. Ya, bisa boleh. Caranya gimana tuh alat tuh? Misalkan dari Wemos
terus masuk VCC kan dari pegangan, terus ada fingerprintnya dari mana masuknya ke pin berapa, terus kan ada buzzer itu fungsinya di sini untuk apa? Coba jelasin. Dayat belum punya rangkaian itunya ya, gambarnya gitu ya? Iya, belum punya. Harusnya dikasih gambar itu, jadi jelasnya gampang. Ya nggak apa-apa, sekilas boleh. Sekilas aja. Ya langsung aja. Nama di fingerprintnya tuh. Ya. Lupa lagi. Ada namanya dekat yang fingerprint tuh Pak, nanti dia masuk. Tapi saya lupa namanya Pak. Yang VCC-nya masuk ke VCC yang 5 volt. Terus yang pin apa tuh nanti dimasukin ke D1. Terus pin apa lagi tuh? Ya kalau semua komponen yang digabungin nggak cukup Pak, makanya saya kemarin butuh itu board itu Pak. Board. Oh iya. Papan itu ya, papan. Ya papannya. Nanti setelah kan baru buat programnya Pak. Programnya sebelumnya udah buat juga belum? Udah lihat-lihat ada. Sebelumnya udah ngeliat yang LCD baru Pak. Oh baru LCD aja. Belum. Udah dicoba tapi belum jalan gitu Pak. Oke deh. Ya karena ini masih baru perakitan itu aja ya. Belum dicoba. Iya Pak. Ya udah Pak Dudi gitu aja Pak Dudi. Udah nih. Udah. Ya nambah nih. Nggak usah Pak. Oke, Pak Idris ada tambahan nggak Pak Idris? Silakan. Cukup Pak Dudi. Cukup ya. Baiklah kalau gitu. Oke, Dayat ya. Sebetulnya ini proyeknya cukup bagus. Ya, cukup bagus. Cuman ya itu tadi sayang ya nggak sampai selesai gitu. Jadi nih. Tapi terutama sebetulnya nanti ya itu yang penting lagi adalah tadi aplikasi untuk olahnya ada nggak? Karena rata-rata mesin absensi itu fingerprint itu ya jadi masih berupa data mentah tuh ya, data mentah dalam bentuk bisa jadi spreadsheet atau database, tapi ya harus diolah gitu ya. Baik, terima kasih pada Dewan Penguji yang sudah menyampaikan pertanyaan. Terima kasih juga untuk Saudara Hidayat ya yang sudah memaparkan presentasinya. Sebelum ditutup, silakan Hidayat ada kan? Saya minta maaf Pak jika pernah berbuat salah dan presentasi saya hancur Pak. Dimaafkan. Soalnya nggak terbiasa Pak ngomong-ngomong kayak gini Pak. Ya, Bapak pengalaman. Ya, Belajar. Udah. Udah itu aja Pak. Oke, baik. Baiklah, terima kasih. Baiklah Dewan Penguji, terima kasih juga untuk host Kak Fajri ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Maaf dari saya kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Buat Dayat